Mari kita terbangkan pesawatnya bersama Bapak pilot dan juga co-pilot. Let's go. Kita masuk ke map pertama kita pada malam hari ini. Ini dia Bermuda Soul Survivors. Ayo rapatkan kolom komentar, jangan lupa juga di-share video ini sebanyak-banyaknya biar semua orang bisa ikutan dukung RRQ Kazu untuk lolos ke babak Grand Final besok. Aduh, gue sih berharap banget ya, jujur aja berharap nih. Kita lihat aja nih, pesawat sudah diterbangkan juga dari arah Riverside menuju ke arah Rimnam Village. Dan kita lihat dulu nih RRQ bakalan ngedrop di mana. Sepertinya mereka akan geser-geser ke arah Katulistiwa atau mungkin kalau misalkan Katulistiwanya diisi satu tim yang berbeda, mereka akan geser ke arah Observatory. Karena gue sudah melihat ada satu tim Infinix yang mendekati juga drop zone dari RRQ Kazu. Namun untuk sementara ini sih dari seorang Abdu, mereka juga masih ada di Katulistiwa bagian radio atas ya. Kemungkinan besar harusnya RRQ Kazu bisa menguasai kawasan Katulistiwa seutuhnya. Sementara di sekitaran Plik ada juga EVOS Phoenix dan juga LGDS yang ternyata sudah melepaskan beberapa tembakannya juga, Julia. Oke, kita lihat kali ini dari EVOS Phoenix dan LGDS tampaknya sudah mulai menotis keberadaan satu sama lain. Satu tembakan tadi kita sempat lihat garis tembakan yang sudah terbuka di area mereka. Tapi dari seorang Joyna kali ini akan sedikit lebih bersabar aja dulu. Karena kalau kita ngomongin tentang early fight di mana resource sama-sama minum. Bahkan dari Joyna sendiri kita lihat dia belum punya medkit sama sekali. Ini akan beresiko cukup tinggi juga untuk dirinya kalau dia membuka early fight di mana teman-temannya juga terlihat cukup jauh jaraknya, namun sudah ada call yang dibuka. Satu tembakan masuk dari seorang musuh kali ini mengikis health point daripada musuhnya. Saja satu player yang terpisah di sana dari seorang Maxi ya. Gak ada teman-temannya. Mungkin itu split positioning yang dilakukan maka resource, namun udah mulai kelihatan lagi sisanya di mana satu player yang sudah mulai diawasi oleh seorang musuh kali ini gak bisa bergerak keluar, tapi LGDS 2 playernya berhasil terknockdown. Roro bakal coba untuk memutar ke sisi kiri, tapi sayang sekali seorang NG Buara bakalan tereliminasi terlebih dahulu, akan dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Drax 7 kali ini dari jarak yang cukup jauh. Dari jarak yang cukup jauh dari Magic Squad sudah berhasil mengamankan beberapa player juga dari arah tim LGDS. Tapi harusnya tim LGDS sih mereka masih punya kesempatan untuk menyelamatkan diri ya. Karena beberapa player gue lihat udah geser juga ke arah Sentosa dan sekitarnya. Nah itu dia, apalagi di Sentosa kan juga ada satu revival spot. Namun jujur aja ini agak berbahaya karena teman-teman dari Naguara juga kebetulan lagi geser ke Sentosa setelah salah satu player dari mereka itu terculik oleh player-player dari EVOS Phoenix. Gua kira tadi tuh Naguaranya tuh pengen geser ke Cape Town karena di Cape Town kan juga ada revival spot tuh. Nah, tapi ternyata enggak. Mereka memilih untuk ngedrop di tempat yang sama bersama dengan LGDS. Harusnya mereka perang bentar lagi. Iya, dikejar loh ya. Bener-bener barengan turun ke Sentosa. Tadi gue sempat mau ngomong sama lu, Man. Tapi kenapa Sentosa sama Captain sepi gitu. Padahal kalau kita ngomongin tentang Sentosa sama Captain, itu untuk satu tim lumayan lootingannya. Untuk satu tim. Apalagi kalau kita ngomongin tentang Sentosa gitu kan. Cuman sekarang Sentosa sudah mulai disinggahi oleh dua tim. Kita lihat kali ini dari tim Naguara yang tadi sempat kehilangan salah satu playernya itu seorang Maxi. Terus akan segera dihidupkan kembali. Sebentar dari LGDS pun sudah sempat untuk menghidupkan temannya dari seorang Bruce. Bahkan melihat adanya satu vehicle yang sudah dihabisi langsung dibakar begitu saja agar tidak bisa digunakan, tapi ada tembakan balasan ternyata masuk ke arah seorang Bruce kali ini yang nampaknya masih bisa untuk dihalau terlebih dahulu karena terlalu banyak bangunan juga. Ini jarak yang cukup jauh seperti itu gak akan terlalu maksimal tembakannya ke arah seorang Bruce. Bruce pun udah mulai melakukan regrouping dengan teman-temannya, so menurut gue fightnya akan ditarik terlebih dahulu karena ini early fight juga. Sayang banget ini udah masuk menit ketiga tapi banyak tim yang lootingannya harus tertahan karena ketemu satu sama lain. Betul. Ini juga pada akhirnya dari LGDS setelah mereka merevive kembali dua player yang sempat hilang, mereka kayak bergeser ke Sentosa arah kiri. Sementara dari EVOS Phoenix setelah mereka dapetin satu poin killnya, salah satu player dari mereka yaitu God Crush sudah memantau satu orang yang mencoba bergerak ke arah mil. Namun ternyata beberapa tembakan yang sempat dilepaskan oleh God Crush tidak connect terhadap player tersebut. Makanya mungkin di sini God Crush kayak ya udahlah kita cabut aja dulu ya kan, posisinya terlalu jauh juga daripada ngabisin resource, apalagi dari arah picknya pun juga terpantau masih sepi-sepi aja. Nah ini kalau dari segi drop zone gue lihat sih alhamdulillahirabbil alamin RRQ Kazu masih aman. Belum ada yang gesek-gesek. Belum ada yang gesek-gesek karena menurut gue sih karena mereka juga kan pasti udah scrim-scrim juga ya. Jadi udah ada pembacaan drop zone dari masing-masing tim. Tapi kita lihat kayaknya dari Bima Sakti Strip dan juga ada beberapa tempat yang sudah mulai adanya pergesekan gitu kan dari satu tim ke tim lainnya yang membuat mereka harus terlibat early fight. Tapi ini PR yang lumayan buat LGDS karena mereka ada di Sentosa kali ini dan juga zonanya sudah
udah mulai menyusut. Ini mengharuskan mereka untuk melakukan rotasi ke checkpoint selanjutnya. Sementara dari EVOS Phoenix sendiri mereka udah punya 1 poin eliminasi, which is big deal buat mereka karena kalau kita ngomongin tentang World Series tentunya semua tim bermain dengan agak sedikit pasif di early pace ya. Karena kalau misalnya bermain dengan aktif atau agresif di early pace ini sayang banget. Kenapa sayang banget? Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang drop zone yang terbagi di Bermuda kali ini, kita bisa melihat ternyata banyak banget tim yang memilih drop zone yang lebih aman. Iya, drop zone-nya lebih aman dan lebih tepatnya mungkin drop zone yang sepertinya tidak dihuni oleh tim lain di situ diduduki oleh mereka. Namun berbeda cerita nih dengan RRQ Kazu setelah mereka menyelesaikan resources mereka di area Katulistiwa. Saat ini mereka geser dulu ke arah Bima Sakti dan sudah akan berdekatan dengan tim dari Infinity. Yes. Nah ini Infinity yang sudah kita lihat, apalagi ternyata 2 player mereka itu ada di kawasan tower. Dan gue sebenarnya ngeri sedep juga sih. Yang gue takutin adalah kalau misalkan perang antara RRQ Kazu dan juga Infinity ini terjadi, tim yang lain ini bakalan join juga. Karena gue tadi sempat melihat ada pergerakan di area sekitar hangar itu ada tim Expand. Gue lebih takut unpredictable move aja sih daripada Infinity sendiri. Kenapa? Karena dari positioningnya kita lihat 2 orang ini ada di tower, sementara RRQ Kazu berarti harus benar-benar aware banget sama tower-tower. Dan gue yakin RRQ Kazu adalah tim yang tidak seceroboh itu dalam melakukan rotasi ke checkpoint selanjutnya. Mereka pasti akan cek corner dulu, kira-kira ini ada posisi musuh di manakah, atau ada musuh atau rumah-rumahnya pasti dicek dulu. Tower-tower juga pasti akan di double check sama mereka. Nggak mungkin mereka masuk ke checkpoint selanjutnya dengan sepolos itu. Tapi di sisi lain kita lihat POV dari Magic Squad dengan 2 vehicle yang sudah mereka gunakan kali ini coba untuk melakukan rotasi ke dalam circle, di mana zona akan menyusut. Sebentar lagi kita bakal melihat apakah circle masih berpihak pada RRQ Kazu, tapi menurut gue bakalan sih karena mereka masih ada di central map dan menurut gue mereka masih, karena bahkan mereka ada di central circle enak. Bener. Tapi Central Circle tidak seberuntung itu kadang-kadang. Kalau lu misalnya udah ada di Central Circle dari awal, effortless rotation, tapi nantinya takutnya lu bakal terjepit dari segala mata arah angin. Setuju banget Julia. Ini kalau dilihat-lihat emang ada di tengah-tengah persis zona, ada di titik-titik tengahnya ya kan. Tapi kembali lagi kalau misalkan pertahanan ini kayak belum kejadian peperangan juga nih. Yang gue ngeri tuh Expandnya bakal geser ke arah sana juga. Wah. Tapi kalau dilihat kan sebenarnya RRQ kan juga sudah berdekatan dengan tim Infinity. Nah Infinity-nya tuh kayak lebih bergerak pasif, sementara RRQ Kazu kayak lebih pengen menjamah keseluruhan Bima Sakti sambil make sure player-player Infinity itu ada di mana aja ya kan. Nah sementara kalau kita lihat juga tim Naguara yang tadi sempat kesulitan ketika mereka berhadapan dengan teman-teman dari EVOS Phoenix, ternyata untuk saat ini masih akan ditungguin EVOS Phoenix. Karena memang meskipun zonanya tidak ada di sekitaran peak juga ya, mereka kayak masih bener-bener mantau, apalagi 4 player dari EVOS Phoenix sudah mulai setup juga dan mungkin Yekol belum menyadari keberadaan seorang Mosi yang sudah ada di depan dia. Apakah ini akan terjadi satu fight? Karena kalau dilihat Naguara langsung nge-pop up goal dan posisi mereka sudah mulai ketahuan Julia. Aduh padahal dari seorang Yekol tadi udah memanfaatkan off angle. Itu blind spot buat EVOS Phoenix sendiri. Tapi kita tuh udah ada safety yang diaktifkan juga. Kali ini ledakan-ledakan dari granat gak akan bisa masuk. Dari seorang God Crush kali ini coba untuk melakukan dodge terlebih dahulu. Masih dimanfaatkan off angle tapi ternyata ada surprise attack. Hampir saja seorang God Crush knockdown. Masih ada responsif goal yang cukup cepat dari seorang God Crush kali ini. Harus sedikit menggocek ke kanan dan ke kiri. Corrosion Grenade sudah dilempar. Kali ini membuat Blue Wall tidak akan efektif lagi untuk digunakan. Tapi God Crush akhirnya berhasil terjatuh juga. Satu player lainnya menyusul. Namun Brand pun ternyata terkena serangan balasan. Maxi setengah poin, bahkan tersisa sedikit banget poinnya. Yeko pun terjatuh. 2 orang, 3 orang, bahkan EVOS Phoenix harus di finishing di posisi ke-9 Armando Sleep. Naguara sih keren banget ya, meskipun mereka ada di posisi yang sebenarnya tidak terlalu enak, mereka bisa ngebalikin keadaan juga. Dimulai ketika seorang God Crush-nya udah keculik duluan. Di situ momentum dari EVOS Phoenix-nya udah mulai kehilangan arah. Karena secara gak langsung memang ketika kita lihat fight-nya tadi memang sih posisi mereka tuh imbang, tinggal 1 lawan 1 lagi. Dan potensi untuk kemenangan itu entah bisa di Naguara atau mungkin di EVOS Phoenix juga. Namun kembali lagi karena dari segi HP kedua tim ini juga sudah lumayan low juga. Dan kabar gembiranya adalah EVOS Phoenix kan merupakan salah satu tim yang cukup berat juga di ajang World Series. Betul. Dengan adanya mereka untuk di round pertama tusun, paling nggak nih jadi rada lega. Tapi gue jadi agak ngeri-ngeri sedep ya, karena lu tahu kan selama perjalanan gue menjadi caster di Free Fire, gue kalau predik tuh selalu timnya pada turu semua. Apakah predik gue kali ini dengan 4 tim yang gue sebutkan nama yang akan menjadi turu juga? Tapi jangan sampai kan ada RRQ Kazu di predik gue. Jangan. Kita lihat kali ini dari LGDS, walaupun mereka tadi sempat hidupin temannya kembali dari seorang NG, tapi ternyata Roro
Oro pun harus berhasil di pick off kali ini. Mereka itu kanan ada sih vending machine, tapi kayaknya mereka bakal lebih objektif main ke arah zona dulu karena kita zona udah mulai menyusut lagi. Sementara di sisi lain Magic Squad kali ini langsung mempertahankan satu compound yang mana di depan RRQ Kazu sih menurut gue boleh-boleh ya. Ini mereka masih stay long di sana dan so far aman banget gitu. Gak ke notice juga sama orang-orang, tapi yang menjadi bahaya yang tadi sempat kita bahas juga kan. Ketika lu ada di Central Circle, itu akan menguntungkan lu bisa masuk ke fase late game. Asal tim lain itu gak notice positioning lu di mana gitu. Karena kalau misalnya mereka notice, lu bahkan bisa dijepit dari segala arah. Kalau kita lihat penyebarannya benar-benar ada di kanan, kiri, atas, bawah. Dan itu yang akan menjadi satu momok menakutkan untuk teman-teman daripada arah kan. Betul sih, ini yang gue takutin juga ya. Tapi kalau ngomongin Magic Squad juga, mereka ini adalah satu tim yang rotasinya cepat banget. Mereka objektif setelah mereka tadi rotasi dari arah Mars Electric, langsung geser aja ke Bima Sakti menggunakan vehicle. Mereka udah siapin di sini untuk dijadikan obstacle permanen ketika kalengnya itu memang hancur ya kan. Apalagi barusan kita juga melihat Magic Squad memantau adanya pergerakan teman-teman dari Expand yang coba ditembakin. Namun mungkin Expand bakalan sedikit agak bergeser ya. Ya, gue sih berharap pas dari Magic Squad ini sedang bertarung dengan Expand, RRQ-nya tidak terlalu terpancing dulu untuk join third party karena posisi mereka kan ada di tengah-tengah zonanya. Ya itu menurut gue dari teman-teman RRQ Kazu sih itu yang tadi sempat gue bilang. Mereka akan aman di Central Circle selama nggak ketahuan posisinya di mana. Kalau misalnya mereka keluar dan menjadi third party, ketika timnya masih 8 kayak gini, itu mungkin akan sangat memungkinkan dari belakang adanya backstabbing. Tapi gue yakin sama teman-teman RQ Kazu, mereka dari segi awareness-nya juga cukup tinggi dan dari pembagian tugasnya akan cukup baik. Mereka pasti akan membagi vision ke segala arah. Itu bukan RQ Kazu yang gue tahu kalau misalnya mereka fokus sama satu tempat doang, apalagi mereka paham betul kalau mereka ada di Central Circle, otomatis mereka juga akan tahu, oke, kita ada di tengah, kita harus bagi vision kita ke 4 arah sekaligus karena kita nggak bisa stuck di satu area doang. Yang menjadi masalah kalau ada blind spot seperti off angle ataupun rumah-rumah yang kayak gini, kita itu kan dari arah juga ada Bima Sakti Strip, di sana ada rumah, di mana ada rumah. Sedang ada 2 tim kali ini sedang terlibat pertempuran, yaitu ada dari tim Flash dan juga dari tim Infinity kali ini. Armando Slip. Infinity tadi posisinya jujur aja sempat kejepit ya karena ada tim Naguara yang coba masuk ke arah sana, tapi karena Naguara sadar di Bima Sakti tersebut terlalu ramai di rumah sabunnya, terutama karena ada tim Flash, mereka coba rotasi ke arah lain dan sekarang kemungkinan besar tim Flash bakalan coba ngehajar ke arah depan mereka yaitu Infinity, dan RRQ masih coba standby, mereka masih benar-benar menyembunyikan posisi mereka. Ini sebenarnya bagus loh karena ketika tim Flash mungkin akan ada coba satu orang yang nge-flank ke arah berbeda, tiba-tiba dikejutkan oleh RRQ, tapi LGDS sekarang ini sedang dalam bahaya yang cukup luar biasa karena menyisakan satu orang Bruce sendirian dan kemungkinan besar LGDS akan pulang juga di hashtag ke-8 karena teman-teman dari Naguara juga sudah set up di bawah. Namun peperangan tersebut memancing teman-teman dari Magic Squad untuk datang. Apakah ini akan menjadi akhir untuk dari LGDS? Karena dari arah lain Hotshot juga sedang memantau teman-teman dari Expand, bakalan coba ditembak juga oleh seorang Anas dengan Bareta. Satu orang sudah mulai ter-take down, namun mereka masih dapatin satu obstacle batu. Sementara Hotshot yang ada di balik gudang bakalan coba memantau, dan di sisi lain LGDS pada akhirnya juga harus dilulantahkan di pos ke-8 oleh teman-teman dari Magic Squad. Waduh, ini bakal jadi chaos banget fight-nya karena kita udah masuk ke fase late game di mana circle udah semakin kecil, dan beruntung ya kita lihat RRQ Kazu sekarang nggak ada di Central Circle lagi. Jadi dia ada di bibir-bibir circle yang mana ini dia bisa melakukan cutting rotation terhadap tim-tim yang akan coba untuk masuk ke dalam circle. Dan kita lihat kali ini satu F79 sudah mulai di tangan dari seorang 9TL, namun nampaknya masih belum bisa untuk dilemparkan karena jarak yang agak sedikit jauh dan vision yang masih belum terlalu jelas juga kan daripada musuhnya di mana. Namun kita lihat dari seorang Abdoli kan namanya, Abdo ya, dari seorang Abdo kali ini sudah mulai masuk, tapi dari teman-teman Infinity coba untuk melakukan inisiasi rushing begitu saja dari seorang Sika 55 sudah mulai terjatuh, belum bisa diselamatkan. Oke, masih bisa diselamatkan kali ini dari seorang Sajid mencari sedikit celah, namun dari seorang Hasu XC kali ini terhimpit zona juga terhimpit blue wall yang ada. Benar-benar ruang gerakan terbatas banget. Ada correction grenade kali ini bakalan sedikit sulit untuk berlindung di arah luar rumah. Shotgun panjang dari tangan tapi gak bisa maksimal. Sementara kita lihat dari tim Expand kali ini dari seorang Cobra memantau aja dulu. Ini sabar, kesabaran yang akan membuahkan hasil menurut gua. Menjadi third party lu gak bisa sembarangan masuk. RRQ Kazu udah mulai ada pergerakan Pac-Man, coba untuk buka-buka dikit jalan ke arah depan, menjadi garda paling depan untuk melihat situasi yang ada terjadi di arah depan mereka. Tapi dari tim Flash kali ini harus kehilangan seorang Sim dan juga seorang Brian. 2 player tersisa kali ini sudah mulai
mulai dipulangkan ke arah lobby. Beo dan juga Yan Bin akan sedikit kebingungan. Tapi masih ada finding mesin. Masih bisa menghidupkan teman-temannya kembali. Walaupun menurut gue udah circle sekecil ini akan sedikit sulit sih. Mereka untuk melakukan looting kembali. Dan juga dari tim Expand kehilangan 2 playernya. Zora sudah mulai menggigit. Sakit banget, ini udah gak bisa ditahan. Coba untuk berkamuflase menjadi Wukong. Tapi kita lihat dari tim Expand, Cobra tinggal seorang diri saja terhalang dari adanya glue wall. Membuat ruang geraknya akan sedikit terbatas. Arma no sleep. Betul sekali, RRQ benar-benar ada di tengah-tengah zona. Satu tembakan coba dilepaskan tapi sepertinya belum mengenai siapapun dari seorang Razor. Tapi setidaknya ini akan mendistract teman-teman dari Hotshot dan juga Expand. RRQ sudah mengumpulkan 1 point kill. Satu langkah yang cukup bagus, tapi Legalot akan coba lemparkan 1 grenade. Kena setengah HP dari seorang Saud. Namun Saud masih bisa medkitan. Tapi di lain sisi M79 akan coba dilemparkan lagi oleh seorang Legalot. 1 masakan grenade coba diledakkan ke arah depan. Namun sepertinya Hotshot masih punya glow yang cukup bagus. Sementara Magic Squad akan coba berhadapan dengan teman-teman dari Naguara. 1 lemparan grenade yang coba dilempar oleh seorang Bobs. Tapi sebenarnya Bobs langsung ter-takedown juga. Italo mencoba bergerak dari arah kiri. Namun dari seorang Naxtas berhasil memulangkan juga teman-teman dari Expand. 1 tembakan coba dilepaskan. Charge Booster yang langsung connect juga. Infinity masih ada 2 player. Coba memberikan beberapa pressure yang cukup berat. Sementara dari arah atas Magic Squad juga sedang berhadapan dengan teman-teman dari Naguara yang sedang berapi-api. Maxinya ter-knockdown. Sisa seorang Brazilian. Namun Brazilian masih bisa ditumbangkan. Namun dari seorang Drax masih akan coba maju ke arah depan. Apalagi Draxnya sisa sendirian. Dan di lain sisi Infinity pulang juga desa kelima. Sisa 4 tim dan RRQ masih bertahan sampai top 3 Julia. Oh my god, 3 tim. Tapi Magic Squad kali ini harus survive dengan seorang diri saja. Walaupun 10 poin eliminasi tim berhasil ditumbangkan. 10 poin eliminasi RRQ ke 2 tim tersisa kali ini Magic Squad. Ada off angle yang coba dimanfaatkan oleh seorang Razor kali ini. Sedikit mendekat lagi. Melakukan ranking. Kali ini 4 versus 2. FFVD bersatu Indonesia. 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 Wow. Itu tadi kayaknya